Ole bisa bermain di posisi menyerang manapun. Dari pertandingan ini kita bisa lihat dia bisa ditempatkan sebagai nomor 10 untuk memberikan umpan. Dia bisa nomor 9 untuk menyelesaikan peluang, dan bahkan dia bisa bermain seperti nomor 8 ketika dia mengambil bola di tengah dan mencoba melewati lawan dan membuka ruang untuk rekan-rekannya. Namun yang menjadi PR adalah pada saat dia ditempatkan di satu posisi tertentu tadi, maka harus ada pemain-pemain lain yang juga bisa untuk menempati posisi yang kemudian tidak dia lakukan. Saat dia jadi pengumpan, pemain-pemain depan harus lebih klinikal. Saat dia jadi nomor 9, harus ada umpan-umpan yang mengerti kepada dia. Dan pada saat dia mengambil bola dari tengah, harus ada yang juga bisa untuk mengisi posisi yang bisa muncul di depan. Selengkapnya ulasan dari point of view gue ada di Valentino Jebret Channel, dan juga ada di DPI tentang hasil tim nasional Indonesia hari ini yang belum memenangkan pertandingan dan mengalami kekalahan atas Bulgaria. Tapi ini masih dalam track yang tepat, mudah-mudahan akan semakin baik ke depannya. Jebret. Ya, inilah bagian dari proses, bagian dari eksperimen. Banyak hal yang bagus yang kita lihat tadi di babak pertama. Kombinasinya, direct footballnya itu bagus semua. Tapi ya tetap ada catatan, which is good. Inilah buat pelatih tahu bahwa dia dengan pemain yang berbeda, dengan skema yang agak beda. Apa yang dia inginkan, yang menurut dia cocok itu seperti apa. Nanti bulan Juni akan ada 2 kali friendly lagi kan? Iya. Kan kita nggak ikut Piala Dunia. Ada, iya. 2 friendly. Jadi ada dua friendly. Dari situ eksperimen lagi. Itu ada FIFA series lagi nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Gue nggak tahu yang Oktober November itu ada apa nggak, gue nggak tahu deh. Apa itu jadi FIFA ASEAN, gue nggak tahu. Ya. Kalau gue akan main 4-4-2 lagi sih. Jadi gue pasang si Beckham gantiin Sananta, Ragnar di depan sama Ole, dan Jakob Sayuri gantiin Dix. Akhirnya kita kalah dia. Kalah Kalah adalah kalah, dan tadi memang kena penalti sih gitu kan kalahnya kan. Tapi sebenarnya di luar penalti itu ada beberapa kali juga kecolongan sebenarnya. Ada 2 peluang dari Bulgaria juga yang karena finishing mereka ataupun karena Emilnya pas untuk bisa ngambil sehingga gagal. Gua sempat melihat kekagokan kita tuh ternyata begitu lawan ada permainan kombinasi sama kayak waktu kita ngadepin Jepang. Bisa tuh pemain tuh padahal udah dalam box, tapi kalau lawannya berani main kita kagok gitu. Lo lihat pertahanan kita ya di pertandingan ini deh, karena kalau kemarin sih nggak ada ujiannya ya. Ya, ini masih menjadi hal yang terus menjadi masalah ya dengan tim-tim yang kita hadapi, dengan kualitas pattern yang dimainkan di sepertiga akhir bidang permainan kita, dengan defender kita yang sebenarnya kalau ada bantuan dari midfield yang ideal maka akan lebih tertolong. Juga dengan tadi kondisi wingbacks yang bisa double up dengan cepat juga akan membantu untuk bisa mengcover. Tapi tetap saja di tight spaces Bulgaria lumayan cerdik untuk bisa memainkan aksi-aksi mereka, dan action seperti ini yang kerap kali kalau di-engage oleh defender kita justru akan ada ruang yang tercetak di zona pertahanan. Ini yang masih juga kerap kali terulang dan membuat situasinya tidak terlalu nyaman, walaupun gue tetap katakan bahwa rate dari back three kita ini adalah di top 5 di Asia gitu kan. Tapi tetap dengan kualitas lawan seperti ini, seperti Jepang juga, masalah-masalah yang dihadapi selalu sama, dan ini belum ada solusinya. Di laga tadi juga belum. Nggak kecewa biarpun kalah. Tapi Kevin Dix ini menurut gue permainannya menurun banget ya. Gue juga bilang 2 match ini menurun, nggak kelihatan loh dia. Gue merasa dia posisinya udah emang kayak lebih saklek jadi back tengah. Antara itu tengah 4 back atau tengah jadi 3 back. Tapi emang saingannya kuat. Ada Rizky Ridho. Di kiri pun ada Bagot, ada Justin Hapner. Dia emang gak gampang. Iya, Dik sama Izes juga bisa coba lagi. Bisa dicoba apa?
jadi pairing kayak kemarin. Gue bilang Dix bagus loh sebagai center back. Iya bagus, makanya dibanding dia jadi sayap, bagusan Iya, jadi iya. back Iya. tengah menurut gue. Overpress banget sih Mini Cooper sih. Iya. Edinya apa? Edies. Edies Papa. Edies Gue Papa. rasa kurang nyaman nih lihat. Wingback apa sih? Timnas. Ntar gue bisa baca di sini. Iya tapi Gue rasa kurang nyaman nih lihat wingback timnas kalau attacking posisinya terlalu tinggi ya tadi. Bukan terlalu tinggi Edi. Kalau gue bilang nggak ada yang nge-backup, satu orang doang dia di situ. Dan yang off the ball-nya kurang membantu. nggak ada. Nanti di babak pertama apalagi. nggak Iya ada. makanya. Satu megang bola, yang lain diem semua nunggu operan. Nggak ada yang decoy, nggak ada yang gerak. Mahai, gimana penilaian terhadap pertandingan? Yang pasti meskipun kalah ya, tapi gue harus memuji bagaimana penampilan pemain-pemain Indonesia itu sangat baik ya. Apa yang diinginkan oleh John Hetman nampaknya bisa diterapkan oleh para pemain Indonesia. Dia membuat gue sih bagaimana pemain-pemain Indonesia itu bisa menerapkan berbagai macam formasi dan itu sangat cair dan sangat fleksibel. Di babak pertama menggunakan 3-5-2, kemudian menggunakan 5-4-1 karena memang harus mengantisipasi apa yang dilakukan oleh Bulgaria. Ini sangat cair sekali dan bagaimana pergantian pemain dan mengubah kembali formasi menjadi 3-4-3 di babak kedua. Ini menurut gua perkembangan atau ya menurut gua sangat luar biasa buat timnas Indonesia. Dari sini nanti ke Piala AFF menurut Om Mahai apa nih yang Kalau pemainnya ini juara tuh sih. Kalau pemainnya ini, karena menurut gua level pertandingannya sudah agak buat gua agak beda lah dengan level ASEAN. Menurut gua sih ini udah Asia menurut gua. Apa yang dipertontonkan sama pemain-pemain ini udah Asia. Kalau pemainnya ini buat gua juara. Seperti itu. Saya terima kasih sama FIFA, sama Presiden Gianni, dan tadi juga alhamdulillah banyak juga menteri yang hadir untuk support. Sama pertanyaannya, mudah-mudahan dengan penyelenggaraan FIFA Series ini kita juga diberi kesempatan sama FIFA. Kalau ada turnamen FIFA lagi yang lain, ya kita dicoba lagi lah. Paling enggak kita sudah coba yang terbaik buat FIFA dan semua tamu-tamu kita. Tadi juga Presiden Bulgaria sangat senang pelayanannya kita semua dan permainannya juga tadi saya rasa cukup berkelas ya, karena memang kita melawan tim yang bukan kaleng-kaleng, pernah semifinal tahun 9. Build up-nya cakep, final third-nya kurang. Beberapa skema udah digunakan, tapi hasilnya tidak memuaskan. Karena pasalnya malam ini, timnas Indonesia harus mengakui Bulgaria. Gak biasa banget gua bosnya nih di GBK nih, masih di GBK banget nih. Gimana jalannya pertandingan tadi? Apa aja yang lebih dan kurang menurut gua? Mari kita bahas, boy. Gua nggak ada masalah banget sama sekali untuk build up kita. Skema 3-4-3 yang digunakan di pertandingan kali ini. Kalau kalian perhatiin berkali-kali, baik Jai, baik Rido, baik Hubner, itu bisa lakuin progresi passing dengan baik. Cuma yang jadi problem adalah ketika kita udah masuk ke dalam sepertiga akhir, praktis terutama di babak pertama, kita nggak punya big chance yang gimana-gimana. Bulgaria sendiri juga ya biasa aja, bos. Banyakan guling-gulingan nih Bulgaria apa Bahrain ini. Tapi kalau ada beberapa pemain yang bisa gue highlight di pertandingan kali ini, itu ada Nathan dan juga Kelvin Verdong yang benar-benar bisa kasih dimensi berbeda di sisi tengah dan juga kiri. Mungkin sedikit kritikan gue untuk John Hetman di pertandingan kali ini, itu adalah keputusan untuk pergantian pemain. Dimana menurut gue harusnya pemain kayak Yakob, terus Beckham tuh main lebih cepat. Bahkan Yakob itu nggak main di pertandingan kali ini. Berkali-kali bos, Bulgaria tuh tinggi-tinggi. Kita tuh nggak bisa main bola atas lawan mereka. Cuma win is a win, loss is a loss. Hasil akhirnya kita kalah. Semoga timnas kita bisa belajar untuk laga-laga ke depannya. So, kalau menurut kalian gimana nih, bos? So, itu tiba. Terima kasih khususnya. Bye. Minimnya kreativitas dan juga deadlock, reaksi pergantian pemain yang lambat, dan skema build up serta transisi yang sangat cepat. Kevin Dix yang tidak perform di posisi wingback, Sananta yang kayaknya harus tingkatin performa lagi di Malaysia, serta banyak rongga di lini pertahanan kita, boy. Karena semuanya sudah terangkum pada review timnas hadapi Bulgaria tadi malam. Let's go. Kita bahas apa aja yang harus dibahas dari pertandingan tadi malam ya, bos. Sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Mari kita bahas, boy. Dari starting lineup yang diturunkan, sejatinya ini adalah tim terbaik yang sekarang kita punya. Mungkin minus Tom Haye dan juga Marcelino. Peran Kelvin Verdong sebagai seorang gelandang bertahan, menurut gue itu nggak jelek, boy. Cuma to be honest nih, gue lebih prefer Verdong main sebagai wingback karena overlappingnya lebih kita butuhkan. Cuma di wingback kiri Nathan mainnya ngeri parah, bos. Jujur gue udah
udah lama banget ngeliat Nathan nggak bermain semengerikan ini. Malah yang menurut gue agak kurang itu di sisi sebelah kanan. Dimana buat lu pada yang belum tahu, Kevin Dix di Gladbach itu hampir nggak pernah bermain sebagai seorang wingback. Lebih banyak sebagai seorang wide center back kanan ataupun kiri. Jadi ya kagoknya kelihatan bos. Dan lu pada yang nanyain Sananta kenapa dimainin lagi, justru semuanya terjawab ketika Sananta ditarik. Ketika Ole dipaksa bermain di depan, kreativitas dan juga skillnya itu nggak kelihatan. Praktis cuma satu peluang yang akhirnya membentur Mister itu, yang bikin Ole kelihatan lagi. Soal pergantian pemain yang terlambat, Beckham dan juga Donitri, gue jujur setuju. Di sini reaksinya John Hartman menurut gue lumayan terlambat. Cuma gue nggak setuju kalau lu pada bilang Beckham atau Doni kenapa nggak starter aja bang, kan lawan St. Kitts Nevis bagus bang. Nanti kalau misalnya starter dan mainnya kurang, lu bilangnya begini, kenapa dia jadiin starter sih, kenapa nggak super sub aja, dia kan game changer. Susah bos, hidup di dunia berandai-andai kayak gitu susah. Tapi jujur gue suka banget ngeliat gimana timnas kita ngebangun serangan. One touch play dan juga switch playnya itu terlihat sangat terorganisir. Dan terakhir gue nggak tahu kalian nyadar atau enggak, trio Justin, Itches dan juga Rido lumayan clanky sekarang. Tapi gue ngeliat something big dari John Hartman ini boy. Kita kasih doi waktu untuk bisa beradaptasi. Kita baru bisa menilai banyak nanti di Piala Asia tahun depan. So kalau menurut kalian gimana nih boy? Coba tulis di bawah Terima kasih banyak buat hostnya. Bye. Ada yang setuju nggak sama aku kalau dua pemain ini ya, Beckham Putra sama Donitri Pamungkas itu mencuri perhatian kita di dua pertandingan timnas Indonesia di FIFA Series, Pak. Tapi bukan berarti pemain Indonesia yang lain itu mainnya B aja. Enggak, cuma dua pemain kelahiran Indonesia ini itu loh, itu bisa ngimbangin para pemain Indonesia yang main di Eropa sana, Pak. Coba kita lihat Beckham Putra waktu pas masih dipegang sama bintang laut, itu banyak dihujat sama netizen-netizen Indonesia. Sekarang mana tuh netizen Indonesia yang ngehujat si Beckham Putra? Begitu dipegang sama si Pak Herman, begini Pak ya, begini beneran begini bos. Terus si Donitri Pamungkas ini Pak, ini gila, beneran gila. Ini udah kayak menurut aku kayak versi Verdong tapi versi kiri Pak. Akselerasi dan manuvernya si Donitri itu gila, tajam banget ya. Apalagi crossingnya tuh bahaya banget, bikin begini pantat kiper lawan. Jadi menurut aku selain Rizky Ridho dan juga Marcelino, pemain Indonesia kelahiran Indonesia yang bisa ngimbangin permainan pemainnya Indonesia yang main di Eropa sana, itu ya si Donitri sama si David Beckham. Beckham Putra. Jujur seneng bang lihat pemain lokal kita tuh bisa improve dan bisa selevel sama pemain-pemain diaspora kita yang main di Eropa sana. Cuman ada satu tuh kok kayaknya aku nggak improve ya. Kalian tau nggak siapa? Coba tulis di kolom komentar segitu dulu dari aku. Seperti biasa buat kamu yang belum follow kalian follow dulu, jadi follow, jangan nonton orang bos. Ini gue bukan alasan ya. Indonesia peringkat 121 lawan Bulgaria yang peringkat 87 FIFA. Indonesia walaupun kalah 1-0 tapi gue tetap bangga. Kenapa? Pertandingan yang menguasai Indonesia. Nyerang yang lebih banyak Indonesia. Sampai tiang 2 kali karena kita belum rezeki. Ya Allah, itu kalau masuk selesai itu Bulgaria ya. Gue bukan alasan, kita tetap kalah. Gue mengakui kekalahan. Cuman gue bangga dengan permainan Indonesia malam ini di final lawan Bulgaria. Oke? Semua didominasi. Cuma perlu waktu dikit aja. Kita bakal lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Ya, walaupun kita tetap kangen Sintayong, cuman kita harus kawal terus pelatih baru ini, John Hartman. Karena ini pelatih pinter, jenius, dan akan membawa tim nasional kita juara. Insya Allah, amin. Mohon doanya guys. Vamos. Oke guys, kita review match yang baru aja kalah dengan 1-0 lawan Bulgaria. Tapi ya, gue nggak tahu kalian ya. Kalau gue sih, gue puas. Gue cukup puas, bahkan sangat puas. Kenapa? Karena dari sisi permainan kita kalah, kalian lihat sendirilah. 2 kali kena mistar dan gol mereka juga dari penalti. Mereka nyaris nggak dapat peluang. Counter, bener-bener peluang mereka itu murni dari counter. Lawan kita loh, lawan Indonesia ini tim Eropa yang punya nama cukup besar di Eropa dulu. Cuman yang gue lihat yang benar-benar diterapkan oleh John Hartman itu mental dan percaya kepada diri sendiri, berani bermain, berani pegang bola, itu luar biasa. Kalau gue harus highlights di match pertama dan di match kedua itu ya satu orang, dan gue rasa kalian setuju, itu Ole Romani bermain luar biasa. Tidak hanya assist yang dia berikan kemarin di match pertama, dan lawan Bulgaria pun dengan locknya yang kena mistar, visi bermainin, positioning dia membantu serangan dan bertahan ini luar biasa. Benar-benar luar biasa yang ditunjukkan oleh Romani. Ini karena mereka bagian dari Le Mineral Squad. Jadi pasti rutin minum Le Mineral. Kandungan mineral bikin badan lebih enteng dan badan lebih bugar dan segar. Cuma Le Mineral saja yang selalu mencantumkan
mineralnya ya di kandungan kemasan, dan definitely ini nggak dilakukan oleh semua air. Jadi jangan salah pilih mineral yang mengandung mineral alami berkualitas. Maka dari itu match ini bisa dibilang menjanjikan untuk kedepannya. Di bulan Juni kita masih ada 2 match lagi, dan semoga 2 match ini menunjukkan progres, karena target kita adalah Piala Asia. Nah, kalau lu tanya sama gue dengan performa atau dengan progres yang bisa ditunjukkan, definitely di bulan Januari gue yakin kita bisa perform. Gue yakin bisa perform menjadi modal yang bagus, dan semoga pemain kayak Tom dan Miliano itu nggak cedera panjang. Kita bisa tampil dengan full squad. Hartman mendapatkan kesempatan untuk bereksperimen lagi, dan masa depan timnas kita pasti optimis, pasti bagus.